genre, duta genre. Dan kemudian di sini untuk fungsinya sendiri apa sih? Kayaknya setiap tahun itu Belitung itu mengalami peningkatan di dalam kasus kenakalan remaja. Hitam gelap malam, ku berdiri melawan sepi. Wow. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Praja dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali masih berjumpa bersama kami di frekuensi 102,2 FM-nya Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk kita semua. Ya, pagi hari ini ya, di hari Jumat tanggal 7 April 2023 jumpa suara bersama Cinoy di udara pastinya kerabat ya. Dan kita jumpa dalam satu program acara Ada Karong, kanalnya Remaja Belitung. Dan kali ini Cinoy akan berbincang langsung ya, berbincang ringan atau kelakar-kelakar kata orang Belitung teh ya. Kan Duta Genre 2023. Di sini sudah ada pemenang ya, pasangan pemenang yaitu kita coba sapa nih adik kita terlebih dahulu nih. Untuk Kirana Syaira Sapira. Halo. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat, puasa ya. Puasa. Iya. Baik, yang sebelahnya nih ada Bilal Muhammad Yusuf. Selamat pagi. Oke, tetap semangat hari ini ya. Nah, kalian berdua ini merupakan pemenang dari Duta Genre 2023. Di sini kita akan berbincang ya kurang lebih 30 menit lebih lah ke depan bersama pendengar setia Radio Suara Praja. Oke, boleh lebih dekat sedikit dengan mic-nya. Iya. Nah, di sini Kak Cino ya, panggil saja Kak Cino ini. Kak Cino mau tanya nih, apa sih Duta Genre itu? Boleh siapa saja bisa jawab nih, boleh. Oke. Dari aku ya. Oke, jadi menurut aku itu Duta Genre itu adalah sesosok remaja, boleh remaja ataupun orang yang memang mau ditunjuk atau dipercaya menjadi role model bagi teman-teman sebayanya. Jadi Duta Genre itu seseorang yang dipercayai dan dapat atau mampu untuk mengedukasi teman-teman sebayanya terkait dengan perencanaan mereka saat ini, terkait dengan perencanaan yang harus mereka siapkan untuk kehidupan mereka selanjutnya gitu. Oke. Iya, jadi seperti itu. Ini berhubungan dengan kehidupan selanjutnya, mungkin pendengar kita bingung. Contohnya seperti apa sih? Oke, jadi kan kita ada beberapa fase ya dalam kehidupan. Ada di mana saatnya kita menjadi anak-anak, ada menjadi remaja yang saat ini aku sama Bilal itu termasuk dalam golongan remaja ya. Nah, ada juga di mana fase ketika kita mulai kehidupan berkeluarga dan juga mulai masuk ke dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, dari dua itulah yang di fase keluarga dan juga menjadi anggota masyarakat yang baik itu kita harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena pada masa remaja inilah kita itu mulai bereksplorasi kan, kita mulai mencari jati diri kita, identitas diri, dan juga mulai mengembangkan kemampuan-kemampuan kita yang tentunya akan berguna dong untuk kehidupan kita saat ingin berkeluarga gitu. Oke, pastinya seperti itu ya. Dan kemudian tadi Kak Cina lupa tanyakan, umur kalian berapa sih? Oke. Kalau aku sendiri masih 15 tahun, tapi bulan Juli ini 16 tahun. Oke, masih muda ya, imut-imut ya. Yang sebelah nih berapa nih? Untuk aku sendiri, aku sekarang berumur 16 tahun, tapi untuk bulan Juni ini berapa bulan lagi umur aku jadi 17. Oke, kalian akan ulang tahun ya? Iya. Sesaat lagi. Nah, itu dia kenapa dia sekilas tentang genre, Duta Genre. Dan kemudian di sini untuk fungsinya sendiri apa sih? Oke, karena udah jawab, mungkin kalian boleh. Fungsi Duta Genre itu sendiri seperti tadi mungkin ada dijelasin itu sebagai role model, sebagai kita itu sebagai motivasi bagi anak-anak remaja pada saat ini, yang dimana seperti yang kita ketahui banyak masalah-masalah yang terjadi pada anak remaja saat ini, seperti yaitu pernikahan dini ataupun penggunaan nafsa dan juga seks bebas.
kita itu sebagai motivator supaya para remaja saat ini itu terhindar dari 3 masalah tersebut. Karena seperti namanya sendiri Duta Genre ya, role model bagi anak-anak sekarang anak-anak pada saat ini. Oke. Nah, kemarin itu terpilihnya kalian itu tahun ini ya? Iya, tahun ini dari belum. Oke, bisa diceritain sedikit mungkin nih barangkali kepada kerabat praja untuk seleksinya kemarin seperti apa? Oke, mungkin ini ada sedikit pengalamannya buat teman-teman yang mungkin minat gitu untuk ikut Duta Genre tahun depannya gitu. Jadi yang pertama tentunya kalian harus lolos di tingkat kecamatan ya. Jadi jadi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada kecamatan, ada provinsi, kabupaten, provinsi, dan juga yang terakhir nasional. Nah, ya 4. Jadi yang pertama kalau dari kecamatan itu biasanya didaftarkan dari sekolah, ada exco yang namanya PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja gitu. Ada juga yang dari desa gitu. Jadi mereka diwakilkan dari sekolah maupun desa untuk ikut di kecamatan. Kalau misalkan udah menang di kecamatan itu, nanti kalian bakal dibimbing lah dari pengurus genre kecamatan Tanjung Pandan dari setiap kecamatan pokoknya. Nah, untuk mempersiapkan diri untuk lomba yang ke tingkat selanjutnya yaitu kabupaten. Nah, untuk kabupaten yang kemarin itu kebetulan ini yang pertama kalinya ya kami mengadakan yang namanya Grand Final, malam Grand Final. Jadi di dalam tingkat kabupaten ini ada beberapa seleksi. Yang pertama itu kami diminta untuk mempresentasikan tentang program kerja sekolah kami, maksudnya program kerja yang PIK sekolah atau desa kami. Terus juga ada mempresentasikan program inovasi kami sendiri ya. Nah, terus yang kedua itu ada sesi interview. Jadi itu kayak apa ya? Kayak diajak face to face gitu sama jurinya buat ngenalin kami lebih dalam gitu ya. Dan juga pemberitahuan tentang materi-materi ya. Jadi seberapa tahu kita itu memahami materi yang terkait dengan genre itu. Nah, terus kalau misalkan udah lolos nih, udah selesai 2 sesi ini, lanjut ke malam grand finalnya. Nah, di malam grand finalnya itu kami kemarin ada opening dance ya, ada apa lagi? Ya, ada pemanggilan top 6. Jadi kemarin itu ada top 6 dulu, baru top 3. Nah, di top 6 ini itu tuh dipilihnya dari 2 sesi yang sebelumnya itu yang interview sama presentasi. Jadi di hari itu kan sebelum itu juga ada yang namanya karantina. Oke. Itu membuat video tentang bakat kami dan juga materi-materi yang ada di dalam genre. Oke. Setelah itu hari pertama juga ada kami tes tertulis juga. Iya, benar. Tes tertulis baru masuk ke pengenalan broker dan juga di interview. Jadi yang kata Kak Bilal itu prakarantina itu ada 3 days challenge. Mungkin bisa teman-teman cek di Instagram masing-masing peserta ya, pasti itu ada 3 video yang termasuk challenge kami. Lanjut yang tadi mengenai top 6 ya. Jadi itu tuh dipilihnya dari 2 sesi yang di deep interview sama presentasi itu. Jadi itu benar-benar menjadi patokan untuk nilai kami. Kalau misalkan udah gagal di situ ya udah gitu, gak masuk top 6 kan. Nah, abis top 6 itu kami disuruh ambil pertanyaan di fishbowl kayak acak gitu, terus disuruh ngebacain pertanyaannya, ya menjelaskan terkait materi yang kita dapatkan dari fishbowl itu. Nah, setelah itu juri itu akan menilai kita dari penampilan kita secara langsung gitu loh. Nah, abis beberapa sambutan dan acara hiburan itu baru dipanggil lagi tuh yang top 6-nya untuk dipilih top 3. Nah, abis dari top 3 itu bakal ngambil pertanyaan lagi, tapi ini pertanyaan dari jurinya secara langsung. Oke. Ngambil pertanyaan, ngambil nama jurinya. Ngambil nama jurinya. Nanti kalau misalkan dapat juri yang A gini, jadi silahkan juri yang A memberikan pertanyaan kepada Ananda gitu. Jadi kalau udah misalkan menjawab pertanyaan nanti dinilai lagi baru dipilih top 3-nya. Siap. Oke, itu dia pengenalan kalian ya. Kita rehat sebentar. Baik, tarik nafas ya. Baik, kerabat praja tetap di Karong, kanalnya Remaja Belitung. 102,2 FM Radio Suara Praja. Kembali lagi di ruang dengar Anda, masih di Karong, kanalnya Remaja Belitung. Dan masih bersama Syaira dan Bilal ya, dari Duta Genre 2023, pemenang
pasangan pemenang ya kalian. Oke. Tetap semangat berbagi ya informasinya. Siap. Nah, di sini tadi sudah ada pengenalan sekilas tentang kalian ya kepada kerabat praja dan fungsinya juga. Nah, kemudian di sini Kak Cino ingin tanyakan apa sih alasan atau apa ya? Alasan kalian tertarik mengikuti Duta Genre ini. Ya. Boleh silahkan nih dari Bilal mungkin. Alasan aku sendiri tertarik mengikuti Duta Genre jujur aja. Aku itu dulunya orang yang introvert, jarang keluar rumah. Tapi setelah aku lihat juga ada temanku yang ikut Duta Genre juga tahun 2022. Aku lihat dia itu program-program Duta Genre ini seru gitu, seru dan juga bermanfaat bagi orang. Jadi aku berpikir aku nggak boleh gini terus. Aku harus mempunyai suatu prestasi yang ada dalam diri aku sendiri untuk aku ceritakan untuk anak-anak dan cucu nanti. Aku perlu sesuatu gitu supaya orang lebih mengenal aku. Jadi aku lihat ada guru juga yang nyebut mau ikut gak seleksi Duta Genre. Aku mikir lama, 2 atau 3 hari mikir mau ikut atau enggak. Akhirnya ikut aja. Dan semakin hari semakin aku ikut, aku semakin tertarik dengan Duta Genre karena kami itu banyak bersosialisasi dengan anak-anak remaja, anak SMA, anak SMP. Kami banyak bersosialisasi gitu. Dan juga dengan PGC pengurus genre kecamatan dan kabupaten juga. Aku sendiri itu tertarik dengan hal tersebut. Dari yang sebelumnya aku itu introvert, jarang keluar rumah. Semenjak aku masuk ke Duta Genre ini, aku itu menjadi pribadi yang lebih aktif dalam masyarakat maupun dalam lingkup sekolah. Luar biasa ya, banyak sekali manfaatnya dari mengikuti Duta Genre. Ya, untuk yang sebelah nih, untuk Syera nih apa nih alasannya? Kalau untuk aku pribadi ya, jujur aku juga dulu orangnya introvert. Sama kayak Kak Bila, dulu aku orangnya pas SMP ya terutama, aku jarang banget gitu berinteraksi sama teman-teman. Jadi teman-teman aku bisa dibilang sedikit ya di SMP, dan juga jarang aktif di organisasi ataupun ekskul, itu jarang banget di SMP. Nah, semenjak masuk SMA ini entah kenapa aku tiba-tiba pas awal masuk ya, itu tiba-tiba tertarik sama yang namanya organisasi. Kenapa? Waktu itu aku tuh kayak sadar kalau aku gini terus kedepannya gimana lah gitu. Nah, jadi aku try to make a different thing. Jadi aku berusaha untuk berubah gitu, berani untuk berubah menjadi diri yang sebelumnya pendiam atau gak mau aktif dalam kegiatan apapun, menjadi sesosok diri yang aktif dan juga menginspirasi banyak orang. Nah, itu alasan pertama ya. Yang kedua ada juga alasan dari teman-teman circle pertemanan aku juga sih, karena pas masuk sekolah itu terutama pas SMA itu aku mulai sadar gitu, banyak teman-teman aku yang agak gimana ya, agak ragu-ragu sama kemampuan dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya punya potensi yang bagus malahan, tetapi mereka itu gak mau mengekspresikan atau menyalurkan potensi itu loh ke misalnya lomba-lomba, ke kegiatan yang memang bermanfaat bagi sekitarnya gitu. Nah, jadi dari situ itu aku mikirnya mereka ini takut atau gimana gitu. Jadi dari hal permasalahan itu aku pengen menginspirasi teman-teman aku lah untuk lingkup kecilnya ya. Jadi aku mulai ikut Duta Genre ini biar teman-teman aku terinspirasi gitu dengan kegiatan apa yang aku lakukan di saat ini gitu. Jadi mereka juga ya mungkin bisa menumbuhkan motivasi mereka juga ya untuk kalau dia bisa kenapa aku enggak gitu loh. Oke, luar biasa ya semangatnya. Dan kemudian nih untuk support dari keluarga seperti apa nih sejauh ini? Oke, mungkin aku nggak tahu mama dengar atau enggak ini, tapi untuk support aku ya, support system aku tentunya yang paling utama ya, tentunya pasti keluarga. Soalnya kenapa? Pas awal-awal aku ikut ini kan tentunya aku perlu dukungannya, soalnya ya dari aku yang awalnya nggak aktif dalam berorganisasi, nggak aktif untuk ikut lomba manapun gitu kan, pastinya perlu dukungan yang sangat kuat ya.
Nah jadi keluarga itu waktu itu pas aku awal-awal ikut memang benar-benar udah mensupport aku loh. Jadi apalagi pas di kabupaten kemarin untuk menjalankan proker aku program inovasi itu benar-benar didukung dari orang tua. Selain itu juga ada teman-teman yang dukung aku dengan nyemangatin gitu, itu udah buat aku benar-benar termotivasi sih. Dan juga pembina dari ekskul PIK R aku juga udah memberikan materi untuk pembinaan untuk lomba yang bagus gitu. Oke. Ya, kalau dari Bilal nih gimana nih? Untuk support system aku sendiri yang pertama yang pastinya adalah keluarga. Keluarga aku itu mensupport aku dalam ikut Duta Genre ini, tapi tidak terlalu terlihat bagi aku. Tidak terlalu, maksudnya mensupport tapi ingin aku berusaha sendiri. Tapi untuk misalnya butuh baju ataupun butuh sepatu itu pasti didukung. Tapi tidak terlihat karena orang tua aku tahu jika aku misalnya nanti kalah, aku mungkin akan down gitu. Aku akan down. Karena itulah orang tua aku tidak terlalu memperlihatkan support mereka. Tapi sebenarnya mereka itu mensupport aku. Jadi pas aku datang ke rumah itu, bilang di kecamatan, pas kecamatan dulu kan orang tua gak ikut masuk ke gedungnya. Jadi pas aku datang ke rumah bilang, "Bu, aku dapat juara 1 loh." "Ah, bohong kamu, juara 1 harapan kali." Bukan, kata bukan Bu, juara 1. Mana buktinya? Ini aku tunjukin piala sama sertifikatnya. Iya. Ibu sama bapak sama adik juga terkejut karena aku baru kali itulah dapat suatu hal. Baru itu merupakan prestasi lah ya. Itu merupakan prestasi pertama aku. Jadi orang tua, adik, nenek juga terkejut. Bilang ini jadi semenjak itu mungkin orang tua aku mulai berpikir, anakku ini punya suatu potensi dalam bidang Duta Genre. Jadi pas di kabupaten itu terus disupport sehingga aku bisa mendapatkan juara. Oke, luar biasa. Yang pastinya tak lupa doa dari orang tua ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk hobi kalian itu sebenarnya apa sih? Masuk nggak kategori jadi Duta Genre ini? Hobi itu bisa dibilang salah satu life skill, kemampuan dalam diri kita. Jadi mungkin bisa termasuk sih. Oke, mulai dari siapa? Aku dulu, Mbak. Jadi jujur Kak, hobi aku banyak banget. Soalnya semenjak aku mulai berani berubah ya, aku tuh mulai kayak penasaran sama semua hal yang positif gitu loh. Jadi aku mulai mencoba banyak hal tentunya. Dari mulai dulu aku dari kecil emang hobi menari Kak. Jadi dulu aku sejak SD sudah mulai ikut sanggar dan juga sering ikut lomba. Walaupun belum pernah menang ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, semangat. Ya, sampai sekarang juga masih suka nari. Juga udah mulai modifikasi ya, jadi tari kreasi, tari modern gitu, kayak dance gitu, udah jadi hobi aku. Terus sekarang aku tuh lagi cinta-cintanya sama musik. Wow. Jadi dulu aku minta beliin ukulele, tau kan? Untuk main. Soalnya kalau gitar dulu aku nggak sampai nggak kuat juga untuk menahan senarnya gitu. Jadi kata aku beliin yang kecil dulu ukulele dulu Pak gitu. Jadi dibeliin, belajar, udah bisa. Jadi kalau karena udah bisa dari mencet senarnya itu, aku minta beliin lagi gitar akustik. Wow. Jadi sekarang udah mulai belajar gitar yang besar dan juga udah lumayan lancar. Soalnya Papa kan dulu jago gitar juga ya. Jadi kayak gini ya. Jadi lumayan dapat banyak belajar sih dari Papa. Terus mungkin hobi aku yang lain seperti mendengar musik, terus dengerin podcast juga aku sering banget. Soalnya kalau misalkan dengerin podcast itu pikiran aku kayak wow gitu. Kebuka ya. Ya mungkin itu. Oke, dari Bilal nih gimana nih? Untuk hobi aku sendiri yang paling aku sukai untuk hobi itu menyanyi. Wow, boleh nih nanti nyanyi. boleh nih. Orang tua aku dulu pernah bilang pas aku umur 5 tahun, aku itu suka banget nyanyi. Dan itu mungkin juga keturunan karena bapak, ibu juga suka nyanyi. Wah, biasanya nyanyi apa Lal? Kalau umur 5 tahun kemarin nyanyi apa? Nyanyi lagu-lagu kayak Balonku. Nanti boleh nih coba Balonku. Kemarin Bila malahan pas
ikut lomba kecamatannya kan nunjukin bakat Iya. gitu. Dia bakatnya nyanyi bagus Wah, banget. boleh lah. Sedikit nih, sedikit. Ya, Boleh. sedikit yang waktu kalau lomba. Iya. Lagu apa saja sih boleh? Udah mau didengarkan semua. Oke. Ini aku dari artis bernama Anggun C. Sasmi. Oh, mantep Judul nih. Mimpi. Oke, siap. Kami dengerin ini. Dalam hitam gelap malam ku berdiri melawan sepi. Wow. Di sini, di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang. Dapat terulang. Wow, kita boleh upload. Oke. Luar biasa ternyata ya, anak muda yang remaja, bukan anak muda. Yang duduk di depan Kak Cino ya. Serasa Kak Cino kembali jiwa mudanya. Jiwa muda. Oke, lanjut ke topik kita ya tadi sebagai duta genre. Dukungan dari keluarga sudah disebutkan tadi. Iya. Ini mungkin suka dukanya seperti apa nih sejauh ini? Suka duka. Lebih banyak sukanya sebenarnya. Wow, mantap nih kalau lebih banyak Kalau suka. aku sendiri kayaknya seimbang ya suka dukanya. Heeh. Boleh dari siapa? Dari aku boleh. Iya, dari Oke, perempuan dari lah. aku lagi ya. Oke, untuk sukanya sih ya seperti yang bilang tadi, aku jadi lebih aktif dan juga lebih banyak lebih banyak kenal tentang dunia luar tentunya ya, dan juga aku lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang baru terkait dengan genre ini dan bahkan hal-hal baru yang lainnya gitu, seperti kemampuan bicara di depan banyak orang, itu termasuk dalam suka aku sih. Dan juga untuk dukanya sih Apa ini dukanya? untuk dukanya ya, dari awal-awal ikut lomba ini sebenarnya aku susah manajemen waktu sih. Jadi kadang itu aku sempat down gara-gara aku udah terlalu capek gitu. Jadi pernah waktu itu aku bolos 1 hari sekolah karena saking udah capeknya. Jadi aku lebih memilih untuk istirahat dulu di rumah gitu, menyendiri mendengarkan podcast dan juga meluapkan rasa sedih aku gitu. Jadi besoknya udah kembali ceria lagi. Wow. Begitu kan cara healing versi aku. Siap. Nah, kita masuk sesi terakhir nih ya. Nah, kemudian tadi Kak Cino lupa tanyakan. Bagaimana nih perasaan kalian menjadi pemenang duta genre? Iya, dari Kak Bilal dulu. Boleh Bilal, silahkan nih. Untuk perasaan aku menang jadi duta genre itu pasti terharu. Sangat terharu, bahagia. Sampai pas diumumin juara 1 itu, aku sama Bonar pegangan tangan. Diumumin juara 1, aku langsung nangis. Jadi sambil meluk Bonar sambil nangis itu. Bahkan sebelum diumumin juara 1 di top 6 aja, aku itu udah nangis karena gak nyangka bisa masuk top 6. Dan alhamdulillah pas kena juara 1, karena pertama aku pikir Bonar juara 1. Jadi pas disebut aku juara 1, aku langsung nangis bahagia sambil meluk Bonar juga. Berterima kasih kepada ibu pembina, teman-teman, keluarga, semua orang yang telah mendukung aku tumpahkan. Siap. Mantap. Yang penting jangan baper ya, Bilal. Yeah. Oke, lanjut nih untuk Syera. Apa tadi ya pertanyaannya? Suka perasaan pas. Perasaan ya. Oke, jujur Kak, aku nggak expect sama sekali. Bahkan aku nggak expect bakal jadi juara 1 gitu loh. Kalau misalkan top 3 ya Mama udah bilang pasti masuk top 3 deh. Tapi kalau untuk juara 1-nya aku bener-bener gak expect Kak. Jadi waktu itu aku sama Nela kan kayak gini ya, pegangan tangan juga sama kayak yang pasangan laki-laki. Itu pas dipanggil, yang pertama dipanggilkan itu nomor urut ya. Jadi nomor urut 19 atas nama Kirana Syera. Itu aku benar-benar kaget banget gitu, karena aku benar-benar gak expect aku bisa dapat juara 1. Dan tentunya aku juga senang karena waktu malam itu mama sama papa aku benar-benar melihat aku di depan, duduk di depan. Jadi waktu diumumin jadi juara 1 itu aku langsung lihat ke mama papa dan mereka kayak
Wow, Great bangga job. pastinya ya. Ya, jadi aku kayak oh my god. Ya, terharu dan juga bahagia dan juga tentunya akan insya Allah akan semakin semangat untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Oke, siap. Lanjut, setelah ini kalian ke provinsi ya. Oke. Apa persiapan kalian untuk ke provinsi? Persiapan kami yang pertama itu pasti ada di proker. Proker kami lebih dimatangkan lagi karena banyak dari juri-juri kemarin bilang kalau kebanyakan para peserta ini prokernya belum matang. Jadi kami itu siap-siap di prokernya dulu. Proker kami matangkan, sesudah kami matang prokernya, kami itu mulai mempelajari materi-materi yang ada dalam genre. Oke. Materi-materi seperti stunting, pernikahan dini, pubertas dan 30 lebih materi lainnya. Lumayan ya. Lebih mahal dari 30 kayaknya. Oke, siap. Termasuk pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi kami kan punya proker Kak, Mm-mm. program kerja dari Iya. masing-masing peserta ya. Nah jadi di proker itulah yang kayaknya paling ditonjolkan ya nanti pas di lomba-lomba selanjutnya. Soalnya kalau misalkan prokernya udah jalan dan juga didokumentasikan dengan baik, itu harus harus seimbang gitu antara antara media sosial dan juga yang kenyataannya. Jadi kalau misalkan menjalankan proker itu harus ada dokumentasinya agar dapat diupload ke media sosial gitu. Oke. Ya mungkin itu sih selain juga kami mempersiapkan kesehatan ya tentunya Pastinya ya. bakal capek dan juga selain materi mental juga disiapkan agar nggak terlalu gugup gitu pas di sana. Soalnya kayaknya lebih wah lagi. Iya, lebih wah nanti di provinsi. Iya. Apalagi pas melihat peserta-peserta lain kan pemenang dari kabupaten lain seperti dari Bangka Selatan, Bangka Timur, Belitung Timur itu memang perlu di hebat. ya mereka semua hebat-hebat. Jadi kami ngerasa kayak harus mempersiapkan lebih banyak agar ya Kami kayak harus gak mau lebih kalah lagi. gitu. Oke. Nah, ini kemarin untuk Belitung dan Belitung Timur itu dicampur atau tidak sih? Tidak dicampur. Jadi mereka malam grand finalnya mereka sama ada malam grand final kayak kami, tapi mereka lebih dulu selesai. Soalnya waktu itu kami nunggu yang dari kecamatan dari kecamatan Membalong. Jadi kecamatan Membalong biar selesai. Jadi dapat langsung ikut ke kabupaten gitu Kak, yang kabupaten kita yang Belitung. Oke. Nah, kemudian di sini untuk harapan kalian setelah menjadi duta genre ini, Belitungnya ke depan seperti apa? Kak Bila, silakan. Harapan aku sendiri untuk sekarang, aku ingin materi-materi yang kami sampaikan itu bisa terrealisasikan dengan benar, terutama materi pernikahan dini, seks bebas dengan HIV. Kami itu ingin para anak-anak muda sekarang itu menjauhi hal-hal tersebut dan juga hal-hal lain yang berdampak negatif bagi mereka dan sekitarnya. Kami itu ingin materi-materi ini bukan hanya tersampaikan tapi juga masuk ke dalam hati mereka supaya mereka itu tergerak untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui banyak permasalahan remaja pada saat ini, terutama seperti yang beberapa hari yang lalu di Ponorogo banyak pernikahan dini karena seks bebas juga. Kami itu sebagai duta genre juga harus mengatasi hal-hal tersebut dengan cara ya penyampaian materi dan proker kami yang bersangkutan dengan hal tersebut. Oke, siap. Seperti yang kita tahu ya, melihat kondisi saat ini, kita ambil ruang lingkup yang kecil deh, di Belitung aja dulu. Nah, itu dilihat-lihat memang lumayan banyak ya, semakin marak kasus permasalahan remaja. Aku pernah ikut sosialisasi itu, katanya setiap tahun itu Belitung itu mengalami peningkatan di dalam kasus kenakalan remaja tentunya. Nah, jadi dari situlah harapan kami agar dapat mengedukasi dan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan cara untuk mencegah hal ini gitu kepada teman-teman semua agar dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Nah, yang terakhir pesan kalian nih kepada kerabat praja, remaja yang mendengarkan kita saat ini itu apa sih? Oke. Oke. Jadi pesan aku singkat aja ya, kepada teman-teman semua, perlu kita ingat masa remaja kita ini bisa terbilang
masa yang paling singkat ya di antara masa yang anak-anak dan juga masa keluarga, itu masa remaja paling singkat. Jadi kita itu seharusnya mengisi masa ini dengan hal-hal yang positif, di mana kita itu harus mulai mengasah kemampuan diri kita, mulai mempersiapkan diri kita untuk kedepannya, dan juga mulai mengeksplor diri kita agar juga dapat membantu kita untuk mencapai cita-cita kita kelak. Nah, juga buat teman-teman yang mungkin masih masih belum berani untuk berubah gitu dari hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik lah, kita berubah menjadi orang yang lebih baik, itu yuk mulai sekarang bisa, yuk kita berani untuk berubah. Karena kenapa tidak gitu, kenapa enggak gitu untuk berubah menjadi lebih baik. Dan juga terhadap teman-teman yang mungkin saat ini sedang lagi capek-capeknya ya mengejar prestasi untuk kedepannya, itu gak apa-apa, normal, tapi jangan lupa juga dengan kesehatan kalian, karena kalau misalkan kalian terlalu overproduktif itu juga agak kurang sehat ya gitu. Terus buat teman-teman juga apalagi nih buat teman-teman, pokoknya semangat terus untuk mengejar prestasi, jaga lingkup pertemanan, dan juga jangan takut untuk menginspirasi banyak orang. Oke, siap. Dan itu dia ya, sudah masuk pesan kalian tadi. Terima kasih sudah hadir di studio Radio Suara Praja. Mudah-mudahan kita jumpa kembali lain waktu. Semoga kalian sukses ke depannya lebih dari ini lagi. Baik, rapat itu dia bincang kami di Karong sesi pertama. Tetap bersama kami di Radio Suara Praja. Kami akan kembali dengan sesi keduanya. Tentunya untuk Anda semuanya jangan kemana-mana di frekuensi 100